Ini adalah sebuah kasus kehamilan pada menuju minggu 20, di mana pasien kali ini dirujuk oleh sejawat. Dan kebetulan memang sejawat ini cukup jeli dalam menemukan ada sesuatu yang tidak beres dalam kehamilannya. Jadi pada saat memasuki kehamilan 20 minggu ini mendadak si ibu mengeluarkan flek darah dan kelihatan si ibu ini menjadi pucat. Berarti kecurigaan kita harus segera melacak apakah ibu ini mengalami perdarahan di mana. Ternyata hemoglobinnya dari 9 HB-nya hemoglobin turun ke 7. Lalu kita temukan ada benjolan massa padat di dalam kantung kehamilannya. Jadi seluruh kehamilan hampir 20 minggu ini kita lihat plasenta ada di dinding depan, kemudian ada satu benjolan besar sekali di dinding belakang, di mana ini muncul sudah sekitar 2 minggu yang lalu pada saat si ibu ini mengalami flek, kemudian ada nyeri di perut, disertai rasa dia merasa pusing karena hemoglobinnya turun drastis. Massa yang kita temukan ukurannya mencapai 11 cm kali 11 cm. Jadi total volumenya 637 cm kubik atau 635 cc. Dan ini adalah bekuan darah di dalam kantung kehamilan, istilahnya hematom subkorionik. Ini yang menjawab kenapa hemoglobinnya turun dari 9 menuju ke 7. Karena 1 poin hemoglobin kita hilang itu setara dengan 200 cc darah. Jadi kalau kita transfusi darah PMI, 1 kantong itu sekitar 200 sampai 250 cc. Nah, 1 kantong darah PMI itu setara dengan kita mencari tambahan 1 poin hemoglobin. Jadi kalau hemoglobinnya turun 2 poin, dia perdarahannya hampir 500 cc di dalam rahim ini. Dan sejawat tidak tahu kenapa kok ibunya tiba-tiba pucat, perdarahan di mana. Kok di luar cuma keluar flek, ternyata perdarahannya ada di dalam rahim. Ya, jadi namanya hematom subkorionik. Perdarahan yang membeku di dalam. Nah, masalahnya kenapa ini kok terjadi? Apakah ibunya pernah jatuh, kebentur? Apa kontraksi yang berlebihan? Ini bayinya laki-laki tadi kita lihat. Kemungkinan karena kontraksi, jadi ibunya nih ngajar, mungkin berdiri. Jadi dia seorang guru, mungkin aktivitasnya harus mengajar banyak, berdiri selama hamil. Akhirnya dia kontraksi. Untuk janinnya sendiri, janinnya tidak ada masalah. Janin pertumbuhannya normal, ini kehamilan 2, kedua, terus pertama kali lahirannya normal ya. Ini janinnya tidak ada masalah, bagus. Sekarang bagaimana kita bisa mengistirahatkan si ibu ini benar-benar 2 minggu minimal supaya dia istirahat total, agar perdarahan di dalam itu bisa mengendap sendiri. Kita berikan penguat, anti kontraksi, anti perdarahan, paling tidak supaya darah di dalam mengendap. Karena kalau bertambah banyak, ya persalinan bisa keluar prematur pada minggu-minggu segini. Ari-ari yang nempel bisa lepas juga. Jadi mutlak dia harus istirahat, intinya itu. Kita bikinkan saran 2 minggu istirahat total, tidak mengajar dulu ya. Sampai kemudian perdarahan ini kita kontrol, apakah dia bisa mengendap. Kalau keluar ya sulit ya, karena ini sudah di dalam kantung kehamilan bagian belakang. Jadi harus benar-benar diendapkan supaya endapan itu bisa membeku dan pelan-pelan kita harapkan diserap oleh tubuh kita sendiri, bekuan darah itu. Jadi kehamilannya ini 20-21 minggu, pertumbuhan janin semuanya normal. Ini yang kita lihat, janinnya tidak ada masalah ya, jadi
ada hematom subkorionik, massa bekuan darah di dalam rahim. Tadi kita lihat tulang hidungnya, terus sekarang kita lihat otaknya bayi. Jadi fokus kali ini kita lebih melihat kenapa ini si ibu kisah hemoglobinnya anjlok, perdarahan di mana, akhirnya kejawab. Jadi begitu kita ukur hematomnya besar sekali ya menjawab berapa hilang darahnya. Ini struktur otak yang kita lihat. Ya, struktur otak, tempurung kepala, simetri otak semuanya normal. Kemudian ini saya sambil melihat jantung, 4 ruang jantung ya. Jadi kita juga sekaligus melihat pertumbuhan janin pada minggu ke-20. Bayinya laki-laki, ketubannya bagus. Untungnya tidak ada kontraksi yang hebat sampai mempengaruhi posisi ari-ari. Bayangkan kalau kontraksinya berlebihan ya ari-ari lepas ya. Persalinan tidak bisa dihindarkan, persalinan prematur. Jadi mutlak dia harus istirahat. Ya, kondisi bayi semuanya normal, kita sudah bisa melihat keseluruhan sambil kita lihat, kita screening juga. Ya, ini bayinya menunjukkan wajah. Jadi sekarang perdarahan di dalam itu harus kita upayakan, kita redakan, jangan sampai muncul kontraksi lagi, dan harus istirahat. Nah ini kita ambil melihat si bayinya tadi berkemih, mengeluarkan urin, ya bayinya laki-laki, bayi normal. Jadi kasus-kasus perdarahan dalam kehamilan itu kapan saja bisa terjadi, cuma ini kasusnya perdarahannya besar sekali, ini sampai membenjol di dalam. Bayangkan ukurannya sampai 11 cm bekuan darah. Maka ibu-ibu hamil harusnya hati-hati ya kalau di aktivitas, jangan sampai kecapean, jangan berdiri terlalu lama juga. Ini mungkin ibunya kecapean ngajar, jadi perdarahannya di dalam sampai membeku begitu. Ya, jadi kita endapkan dulu, kita berikan obat penguat, anti perdarahan, anti kontraksi. Mudah-mudahanlah dalam 2 minggu ke depan hematom perdarahan ini bisa reda sendiri. Intinya coba itu saja, tidak ada tindakan agresif apapun ya. Apalagi minggunya baru 20 minggu, masih sangat prematur ini untuk dia papakan. Mudah-mudahan dia bisa istirahat.